Kontroversi Al Zaitun sebenarnya sudah diketahui banyak pihak sejak lama, namun pondok pesantren itu juga masih berdiri sejak 1993 hingga kini dengan jumlah santri hingga ribuan orang. Benarkah pemerintah melakukan pembiaran atas kontroversi yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun? Kami akan membahasnya bersama pendiri Badan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia Ma'had Al Zaitun, Imam Supriyanto, melalui sambungan telepon. Pak Imam, selamat sore. Iya, selamat malam. Ya. Baik, Pak Imam, apa tanggapan Anda, Pak Imam, mengenai pemberitaan yang menghangat mengenai Pondok Pesantren Al Zaitun sampai kemudian Wakil Presiden meminta Menko Polhukam dan Menteri Agama untuk turun tangan langsung melihat dan menangani kontroversi yang ada? Iya, memang tugas dan kewajiban dari pihak pemerintah. Kalau ada perorangan maupun kelompok maupun komunitas. Pak Imam, halo? Masyarakat, ya, halo. Silakan dilanjutkan. Ya, Pak Imam, silakan dilanjutkan jawaban Anda. Iya, kalau ada pihak-pihak yang melakukan tindakan kontroversial atau bertentangan dengan Pak Imam, bertentangan dengan apa, Pak Imam? Panji Gumilang ini, kenapa sebuah pondok pesantren kok bertentangan gitu dengan aturan-aturan. Baik, saya mencoba menangkap jawaban Anda yang terputus. Menurut Anda, Al Zaitun melakukan penyimpangan syariat agama dan kriminal sampai saat ini, Pak Imam? Iya, itu terbukti dengan kontroversial yang dilakukan oleh Saudara Panji Gumilang akhir-akhir belakangan ini yang cukup mengganggu ketertiban umum dan masyarakat. Itu tentunya bagi kami sebagai salah satu badan pendiri dan anggota badan pembina, itu sebuah tindakan yang memalukan. Sebetulnya dulu kita sudah ambil tindakan pidana waktu dia memasukkan tanda tangan saya dalam dokumen tidak melakukan tanda tangan tersebut, tapi hal itu tidak membuat jera bagi dirinya itu. Nah, belakangan ini malah yang paling sangat memprihatinkan dan menyedihkan kami ada dia seperti Pak Imam, mohon maaf, bisa Anda ulang kalimat terakhir Anda karena sambungan telekomunikasinya kurang baik. Jangan sampai kami menangkap setengah-setengah masuk dari penjelasan Anda. Boleh diulang sekali lagi tanggapan Anda? Iya, yang sangat memprihatinkan kita adalah belakangan ini dia mencari simpati dari negara Israel. Itu untuk apa? Nah, setelah saya dapat laporan dari teman-teman atau pihak-pihak yang masih aktif dan atau pihak yang masih tergabung dalam Yayasan Pesantren Indonesia bahwa mereka ini khususnya Pak Panji itu masih sedang memerlukan dana untuk menyelesaikan masalah-masalah di bank gitu, sehingga nantinya dengan hubungan dengan Israel itu dia akan mendapatkan sejumlah dana gitu. Baik. Tapi di mana letak penyimpangan syariat agama dan juga tindakan kriminalnya menurut Anda? Termasuk dianggap sebagai sesat? Ya, itu kan sedang dikaji oleh Majelis Ulama yang khususnya kemarin yang dia lakukan waktu sholat Id itu kan sedang dikaji oleh Majelis Ulama. Kita serahkan kepada Majelis Ulama. Kalau saya lebih kepada tentang kewenangan dan kebijakan dia itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan gitu.
Baik, mengapa sampai sekarang tidak ada pihak yang bisa menghentikan atau mengingatkan Panji Gumilang? Oh, dia itu orang yang tidak mudah menerima masukan atau omongan dari pihak lain, karena dia itu orangnya merasa selalu ingin di atas saja. Siapapun yang dia hadapin, itu selama orang itu mau diatur oleh dia, ya itu dia masih terus berhubungan. Tapi kalau dianggap sudah bertentangan dengan dia atau berani melawan dia nggak mau. Sekarang teman-teman wartawan saja, studio TV kayak TV One atau Metro TV misalnya, atau yang lain-lainnya tidak mudah dia bisa izinkan masuk ke dalam. Lalu dianggap selalu bertentangan dengan dia begitu. Baik, Pak Imam, kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat juga sudah membentuk tim investigasi, termasuk juga perintah dari Wakil Presiden kepada Menko Polhukam dan Menteri Agama. Sama-sama akan melakukan investigasi. Salah satu juga termasuk dari MUI. Poin apa saja yang menurut Anda perlu diinvestigasi agar jelas status dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Ya, itu kan yang sekarang masih jadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat, keterlibatan dengan negara Islam Indonesia. Dan yang kedua tentang syariat-syariat agama Islam yang terjadi penyimpangan di Al Zaitun, itu yang saya kira menjadi objek yang harus diinvestigasi oleh pihak-pihak yang disebutkan tadi. Pesan-pesan dari Wakil Presiden gitu. Iya. Baik, Pak Imam Supriyanto, terima kasih atas waktu dan keterangan Anda di Prime Time News. Kita nantikan bagaimana nanti hasil dari investigasi yang didapatkan dari tim investigasi untuk melihat seperti apa status dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Terima kasih banyak untuk waktu Anda.